Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah pemodelan matematika bersama saya Muhammad Manakib, dosen pada program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata kuliah pemodelan matematika. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas pendahuluan yang berisi pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat, serta jenis-jenis model. Yang kedua adalah proses penyusunan model. Pertama, kenapa kita harus belajar mata kuliah pemodelan matematika? Salah satu pendekatan untuk menjelaskan solusi dari permasalahan yang terjadi dalam dunia nyata adalah memodelkan atau merumuskan permasalahan nyata tersebut dalam bahasa matematika. Tentu, kalian sering menyelesaikan soal cerita ya, waktu kalian sekolah di SD, SMP, maupun di SMA. Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan soal cerita? Kalian modelkan dulu secara matematis, baru setelah itu kalian selesaikan. Ya, misalkan kalian ketemu soal cerita, ada seseorang membeli satu buah apel dan dua buah jeruk harganya 11.000. Kalau orang yang lain memberi tiga buah apel dan satu buah jeruk harganya 16.000. Lalu ada pertanyaan, berapakah harga dari satu buah apel dan satu buah jeruk? Apa yang kalian lakukan? Pertama, kalian memisalkan dulu ya. Misalkan harga satu buah apel itu adalah A dan harga satu buah jeruk itu adalah C. Nah, lalu kalian modelkan secara matematis, yaitu tadi ada informasi satu buah apel, dua buah jeruk, berarti A plus 2C, tadi harganya sama dengan 11.000. Lalu tiga buah apel dan satu buah jeruk sama dengan 16.000. Nah, ini kalian modelkan secara matematis seperti ini. Apa yang kalian lakukan setelah model matematikanya diperoleh? Yaitu kita selesaikan. Setelah model matematika diperoleh, maka dapat diselesaikan secara matematis dan dapat diaplikasikan kembali dalam masalah nyata. Nah, kalau dalam masalah ini adalah sistem persamaan linier. Maka kalian dapat menyelesaikan secara matematisnya, misalkan dengan eliminasi, substitusi, atau metode grafik, atau dengan matriks, ya, kalian bisa menyelesaikan. Nah, ini nanti kalian dapat selesaikan ya. Nanti dapat bahwa harga satu buah A, nilai variabel A itu adalah 5 atau 5.000. Untuk variabel C itu adalah 3 atau 3.000. Nah, maka kalian dapat menyimpulkan, dapat kita aplikasikan kembali dalam masalah nyata bahwa ternyata harga satu buah apel tadi adalah 5.000 dan satu buah jeruk adalah 3.000. Nah, maka dari itu, mata kuliah pemodelan matematika merupakan salah satu mata kuliah yang penting yang menjadi pondasi atau dasar pengetahuan dari kalian dalam memodelkan masalah nyata ke dalam bahasa matematika. Nah, ini tadi masalahnya masih sederhana ya, yaitu terkait harga jeruk dan harga apel. Nah, tentu kalau kalian kembali eee, ke dunia nyata, masalah-masalah itu akan sangat banyak. Ya, misalkan kemarin ada pandemi COVID-19, bagaimana kita memodelkan COVID-19, penyebaran penyakit COVID-19. Atau di kampus kalian, nah itu sering ada antrian tuh waktu ingin keluar dari kampus, keluar dari parkiran. Nah, itu sistem antrian, bagaimana memodelkannya dan masih banyak lagi. Nah, maka mata kuliah pemodelan matematika ini akan menjadi pondasi bagi kalian bagaimana bisa memodelkan masalah-masalah dalam dunia nyata ke dalam model matematika. Nah, kita lanjutkan materi dari mata kuliah pemodelan matematika. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian pemodelan matematika, yaitu pertemuan pertama kali ini. Kita lanjutkan yang kedua yaitu model pertumbuhan populasi.
Bab ketiga analisis dinamik sistem persamaan diferensial. Yang keempat adalah model matematika epidemi penyakit. Yang kelima penjadwalan perawat atau nurse scheduling. Yang keenam adalah vehicle routing problem. Dan yang ketujuh adalah sistem antrian. Jadi nanti di mata kuliah pemodelan matematika ini kalian akan belajar pemodelan-pemodelan dari masalah nyata ya, seperti masalah epidemi penyakit, masalah penjadwalan perawat, pertumbuhan populasi dan lain sebagainya yang nanti akan kita bawa masalah nyata tadi ke dalam model matematika. Semoga kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Adapun modul perkuliahan sudah saya siapkan, nanti kalian bisa mengakses materi perkuliahan dalam modul perkuliahan pemodelan matematika. Untuk dapat mengaksesnya, kalian bisa scan QR code berikut ini. Oke, sudah ya? Sudah dapat modul perkuliahannya? Kalau sudah, mari kita mulai mata kuliah pemodelan matematika kita kali ini pada bab pertama yaitu pengertian dari pemodelan matematika. Pengertian model. Apa itu model? Secara umum, model diartikan sebagai representasi yang memuat struktur esensial, penting, atau pokok dari suatu objek dalam dunia nyata. Nah, itu ya, model. Nah, kita sering mendengar istilah model ya. Apakah model yang ada di televisi itu? Nah, bukan ya. Model dalam ini adalah model untuk merepresentasikan ya masalah atau objek dalam dunia nyata, gitu ya. Apa yang direpresentasikan cukup struktur yang penting-penting saja. Nah, secara khusus, model adalah suatu representasi, gambaran atau perwakilan masalah dalam dunia nyata yang biasanya digunakan untuk lebih memahami, memprediksi, mempertimbangkan, dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Nah, jadi apa sih gunanya untuk setelah dimodelkan gitu ya? Nah, tentu gunanya tadi untuk mengetahui lebih memahami ya, untuk memprediksi atau mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Misalkan tadi kita ada model pertumbuhan, populasi ya. Oh, kita bisa memprediksi nih, tahun depan populasinya menjadi berapa. Atau tadi kita sebut juga ada model epidemi penyakit. Oh, kita jadi tahu nih, nanti penyakitnya akan menyebar atau enggak nih. Kalau menyebar nanti menyebarnya sampai mana? Nah, itu dari model pertumbuhan populasi dan model epidemi penyakit. Nah, model adalah suatu representasi, gambaran atau perwakilan suatu objek yang disusun dengan tujuan tertentu. Nah, tentu ya, orang sudah susah-susah membuat model, tentu ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oke, itu pengertian dari model. Nah, untuk objek tadi dikatakan model itu adalah representasi dari suatu objek. Nah, objeknya apa ya? Objeknya bisa kejadian, proses, sistem dan sebagainya. Nah, misalnya kejadian, oh kejadian ada tabrakan, kereta ya, kemarin ada tabrakan kereta. Nah, itu bisa kita modelkan secara mati itu kejadian. Misalkan proses, nah ada proses antrian. Ya, itu bisa kita modelkan juga sistem ya, sistem antrian. Nah, itu juga bisa kita modelkan dan lain sebagainya. Jadi, objek itu tidak hanya benda yang terlihat ya. Nah, tidak hanya benda yang terlihat, tapi benda yang tidak terlihat pun itu adalah bisa kita nyatakan sebagai objek. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan, fungsi, dan manfaat. Tujuan utama orang menyusun suatu model adalah pertama, untuk mengenali perilaku objek dengan cara mencari keterkaitan antara unsur-unsur. Nah, jadi kita ingin mengetahui perilakunya seperti apa, yaitu dengan mencari keterkaitan antar unsur-unsur. Bisa juga untuk menduga, memprediksi ya, oh besok itu akan hujan atau tidak. Nah,
tadi penyakit COVID-19 akan menyebar atau tidak. Nah, itu untuk memprediksi. Yang ketiga, guna mengadakan optimasi dalam suatu objek. Nah, ini untuk optimalisasi ya. Itu tujuan dari memodelkan. Oke. Jadi, fungsi suatu model adalah menirukan, menggambarkan semirip mungkin perilaku atau keadaan objek yang diamati sesuai dengan tujuan model. Ya, fungsinya, nah tadi sudah tujuan, sekarang fungsinya yaitu untuk menirukan, menggambarkan. Nah, tentu semirip mungkin ya, semirip mungkin perilaku atau keadaan objek yang kita amati tadi sesuai dengan tujuan model. Lalu manfaatnya, orang dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai objek. Istilahnya kita dapat bermain-main ya, atau mengadakan percobaan terhadap model tanpa mengganggu objek dan dapat membuat gambaran masa depan. Nah, saya kasih contoh nih, ada kata-kata bermain-main ya. Misalkan kita ingin menguji suatu objek, objek dalam hal ini adalah obat ya. Kita ingin menguji suatu obat, bagaimana pengaruhnya terhadap seseorang. Ya, bagaimana nanti akan detak jantungnya seperti apa, mungkin tekanan darahnya seperti apa setelah minum obat itu, gitu ya. Nah, itu reaksi obat tadi terhadap tubuh nanti dapat kita modelkan secara matematis, gitu ya. Nah, tentu kalau kita bermain-main langsung ya, bermain-main langsung ke orangnya, kita berikan obat seperti sebanyak ini ya. Kita tambahkan lagi efeknya seperti apa, ya kasihan orangnya ya, nanti bisa jadi objek yang orangnya tadi bisa jadi meninggal ya. Nah, tapi beda ceritanya kalau si objeknya tadi itu sudah kita bawa ke model matematika. Ya, tinggal kita lihat, kita ganti-ganti aja parameternya. Ya, volumenya tadi ditambah-tambah, dosis dari obat itu ditambah-tambah. Nah, apa nanti efeknya terhadap variabel-variabel yang lainnya. Misalkan tadi ada variabel detak jantung, variabel tekanan darah, dan seterusnya. Gitu ya. Itu salah satu manfaat ya. Istilahnya kita dapat bermain-main dengan objek tadi tanpa mengganggu objek yang aslinya gitu ya. Tanpa mengganggu objeknya dan nanti kita dapat membuat gambaran masa depan. Kita lanjutkan lagi jenis-jenis model. Nah, jenis-jenis model yang pertama ada model ikonik. Nah, model yang biasanya cukup mirip dengan objek dari segi fisis, misalkan dari segi bentuk, pola, ataupun fungsi. Biasanya model ikonik menekankan keadaan statik objek atau keadaan dinamik sesaat. Nah, yang ikonik. Jadi ikonik ini kata kuncinya mirip secara fisisnya, secara fisiknya. Contohnya model mini rancangan sebuah pesawat terbang. Nah, jadi kalau seseorang ya yang ingin membuat pesawat terbang gitu ya, ya awalnya dia nggak langsung membuat pesawat terbang yang besar gitu ya. Dia membuat mini dulu, mini rancangan sebuah pesawat terbang. Lalu pesawat terbangnya tadi misalkan diberikan perlakuan ya, diberikan tekanan sekian, diberikan angin misalkan sekian, efeknya seperti apa. Nah, tentu ya, itu tidak akan mengganggu objek sebenarnya ya, yang pesawat nanti yang besar akan dibuatnya. Atau bisa juga model kokpit pesawat. Nah, ini juga ya, seorang pilot itu tidak langsung membawa pesawat terbang sesungguhnya gitu ya, untuk berlatih terbang ya. Tapi dia belajar dulu dengan model kokpit pesawat. Nah, jadi ini model kokpit pesawat yang di darat ya. Jadi dia dia nggak beneran terbang gitu ya, tapi dia model saja gitu ya. Tombol-tombolnya sama dengan kokpit pesawat yang sesungguhnya. Lalu model atom ya, kita tentu tidak bisa mengamati atom itu seperti apa ya. Tapi dengan memodelkan bahwa atom itu katanya seperti kacang atom ya. Ada intinya, ya ada selimutnya. ah, itu kita bisa mempelajari. Ya, tadi kalau tadi dari besar kita punya bentuk kecilnya, kalau ini bentuk kecil kita punya bentuk besarnya. Denah dan pola statistik. Nah, ini juga masuk model ikonik ya.
kita peta gitu ya, peta, nah itu masuk model ikonik ya. Mungkin di situ ada apa namanya gunung gitu ya. Kita misalkan dengan segitiga, jalan raya, itu ada garis, lalu ada jalan kereta api misalkan garis putus-putus dan seterusnya. Nah, itu denah ya. Itu juga ikonik. Nah, dan pola statistik. Nah, ini mungkin perlu kalian pahami juga ya. Jadi pola statistik atau statistik itu juga merupakan pemodelan. Ya, kalian kenal mungkin di statistik ya. Ada regresi, ada korelasi ya. Nah, itu adalah juga termasuk model matematika. Dalam hal ini model ikonik. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah model analog. Nah, apa itu model analog? Yaitu model yang biasanya meminjam sistem lain yang bersifat sama dengan objek. Model analog dapat lebih menampilkan sifat dinamik objeknya. Nah, ini sedikit membedakan ya. Kalau ikonik tadi lebih ke fisis gitu ya, dan dia lebih ke statis. Nah, kalau di analog di sini lebih ke model dinamiknya. Dan kita analogikan, kita minjem suatu sistem yang lainnya. Misalkan ada analogi perilaku aliran listrik dengan aliran air. Nah, misalkan kalian ingin bereksperimen dengan aliran listrik ya. Nah, kalian nggak perlu megang listrik sesungguhnya ya. Nah, tentu sangat berbahaya kalau kalian megang listrik sesungguhnya. Nah, kalian bisa menganalogikan analisis aliran listrik tadi dengan aliran air. Maka kalian dapat mengetahui gimana sih karakteristiknya dari aliran listrik tersebut. Selanjutnya, peta suatu daerah, gambar dan warna dipinjam. Nah, ini untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya ya. Jadi di peta ya tadi ada gambar segitiga merah untuk gunung berapi atau warna ya untuk yang dataran rendah, dataran tinggi. Nah, itu juga merupakan model analog. Kita lanjutkan jenis yang ketiga yaitu model simbolik. Apa itu model simbolik? Yakni model yang menggunakan lambang-lambang atau simbol matematika atau logika untuk menyajikan perilaku objek, maka inilah yang akan disebut sebagai model matematika. Nah, jadi kalau tadi itu bikin bentuk fisiknya ya yang lebih kecil atau lebih besar, lalu tadi kita pinjam analogi yang lainnya. Nah, kalau di simbolik kita menggunakan simbol-simbol ya yang ada dalam matematika atau logika. Mungkin ada tambah, kali, bagi gitu ya. Dan seterusnya yang ada matematika itulah yang disebut sebagai model simbolik atau model matematika. Nah, selanjutnya penggolongan dari model matematika yaitu yang pertama ada model matematika berdasarkan derajat kepastian, yaitu ada deterministik dan probabilistik. Deterministik berarti pasti ya, pasti terjadi. Probabilistik jadi ini peluang ya. Deterministik misalkan ada model untuk mesin fotokopi ya, misalkan mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu tetap ya, dia mau fotokopi per detik per menitnya sama terus gitu ya. Keluarnya segitu terus itu deterministik jadi pasti gitu ya. Nah, lalu ada probabilistik. Nah, apa contoh probabilistik? Nah, contohnya tadi ada model sistem antrian ya. Nah, di sistem antrian itu enggak jelas ya. Yang datang itu tidak, misalkan kita bilang datangnya setiap 5 menit, tidak pasti setiap menit itu datang gitu ya. Misalkan kalian lihat di waktu kalian masuk ya, masuk ke kampus, mau ngambil apa karcis buat parkir itu ya, masuk antri parkir. Nah, mungkin kalau pagi gitu ya, itu akan sangat panjang banget antriannya ya. Kalau siang mungkin sepi banget ya. Apalagi udah menyerang sore itu yang masuk udah sangat sedikit gitu ya. Nah, maka itu probabilistik, nggak tentu gitu ya. Kadang-kadang dia itu banyak, kadang-kadang dia sedikit. Nah, itulah kita sebut sebagai
pemodelan matematika yang probabilistik. Selanjutnya sigar peubah itu ada diskrit dan kontinu. Nah, kalau diskrit itu ya jelas ya pembagiannya. Ya, contohnya jumlah kendaraan, nah, jumlah orang. Nah, itu kan jumlah ya. Ya satu, dua, tiga nggak mungkin separuh, seperempat gitu ya. Nah, kalau kontinu ya kayak waktu ya. Waktu itu kan terus menerus ya. Kontinu. Nah, maka itu masuk ke variabel atau peubah kontinu. Lalu proses terjadinya itu berdasarkan pengamatan empiris ya, kita amati langsung kejadiannya, terus kita modelkan matematis atau penjabaran dari hukum-hukum. Selanjutnya, nah kita ketahui model matematika adalah model yang paling abstrak. Kalau tadi ya, kita bisa melihat tuh gambar kokpit pesawat. Nah, kita bisa melihat model mini pesawat. Tadi bisa kita lihat air, tadi bisa kita lihat gitu ya. Nah, tapi kalau model matematika apa? Hanya ada X plus 2Y sama dengan berapa gitu ya. Atau bentuknya nanti turunan dx dy sama dengan berapa. Nah, tentu ini yang paling abstrak, yang paling tidak kelihatan dibandingkan model yang lain. Tetapi manfaatnya justru lebih banyak. Nah, dan yang paling penting adalah di model matematika ini adalah biayanya paling rendah. Ya, ya kalau matematik ya hanya berpikir saja ya, merumuskan secara matematis tadi ya, kita nggak perlu alat-alat dan bahan gitu ya. Tentu itu lebih mudah ya, lebih murah. Dan tadi jauh lebih banyak manfaatnya ya, karena kita bisa bereksperimen berkali-kali di situ. Tanpa butuh alat dan bahan istilahnya ya, tanpa kita memerlukan hal-hal yang lainnya. Ya, jadi model matematika itu paling abstrak dibandingkan model yang lainnya, tapi manfaatnya jauh lebih banyak. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, di sini seorang ibu yang hemat selalu mencari barang yang murah tetapi tetap berkualitas bila berbelanja. Nah, ini calon calon ibu-ibu ya. Kalau belanja itu pasti pilihnya yang murah tapi harus tetap berkualitas. Suatu hari, ketika sedang berbelanja, ia melihat obral kertas tisu kamar mandi. Ya, kalau kalian tuh belanja ya eh, eh, di toko gitu ya, belanja di supermarket, itu biasanya di depan gitu ya, ada obral, dalam hal ini obral kertas tisu kamar mandi. Setiap pak yang diobral terdiri dari 4 gulungan kertas tisu. Ya, jadi satu pak itu ada 4 gulungan. Dengan masing-masing 250 lembar untuk setiap gulungnya. Nah, udah ada keterangannya itu di dalam kertas tisunya tadi di covernya, bahwa ternyata di situ nanti akan ada 250 lembar. Ia mencoba memperkirakan ketebalan kertas tisu obral tersebut untuk dibandingkan dengan yang biasa ia gunakan. Nah, ini jadi ingin memperkirakan nih berapa sih tebalnya ya kira-kira kertas tisu tadi. Kalau nanti lebih tebel atau lebih bagus gitu ya dari yang di rumah, dia pengen beli ya. Nah, gimana cara mencari ketebalan kertas tisu itu? Ia tahu bahwa setiap lembarnya mempunyai panjang 10 cm dan ia perkirakan diameter atau garis tengah gulungan 8 cm. Nah, jadi ini apa ibunya tadi lulusan matematik ya. Jadi dia akan menghitung ketebalannya tadi secara matematis menggunakan model matematik. Nah, bahwa jadi dia tahu panjangnya 10 cm ya. Jadi tadi ada 250 lembar, satu lembarnya itu panjangnya 10 cm dan diameter atau garis tengah gulungan ya itu adalah 8 cm. Nah, jadi dari dalam sampai luar itu 8 cm. Nah, mungkin saya gambarkan biar jelas. Nah, ini ya, yang 8 cm itu dari dalam sampai keluar. Ya, kalau dari sini, nah ini dari ini ke sini itu 8 cm ya.
Keseluruhannya 8 cm. Setiap gulungan itu menggunakan silikon karton yang mempunyai diameter adalah 3 cm. Oh ya, ini tadi diameter ya, jadi 8 tadi segini ya. Nah, ini tuh di sini ada 8 cm, tapi kalau diameter kartonnya, nah ini 8. Nah, kalau diameternya yang ini, nah, itu tadi 3 cm. Nah, pada mulanya ia kebingungan, menyadari bahwa lembaran-lembaran tisu tersebut sesungguhnya digulung pada silinder karton secara spiral dengan radius yang semakin besar, ya kan? Kan itu ketika sebenarnya itu digulung ya. Gulungannya semakin tebal, semakin lama jari-jarinya semakin besar gitu. Namun, tidak berapa lama kemudian ia tahu bagaimana mengatasi masalah ini dan segera menghitung ketebalan kertas tisu obral tersebut. Diskusikan berapakah tebal kertas tisu tersebut dan terdapat sekitar berapa putaran kertas tisu dalam setiap gulungan. Nah, ini kalian sebagai calon lulusan matematik ya, itu harus bisa menyelesaikan permasalahan ini secara matematis ya, bisa memodelkan terus nanti bisa kita selesaikan supaya kita bisa tahu berapakah tebal kertas tisu tersebut dan nanti ada berapa putaran. Oke, ini kita selesaikan bersama ya. Nah, pertama, terdapat 250 lembar tisu. Nah, kita ke daftar dulu apa sih yang diketahui. Tadi ada 250 lembar tisu. Setiap lembarnya panjangnya 10 cm. Diameter kartonnya 3 cm. Diameter totalnya tadi ada 8 cm. Nah, yang ditanya yaitu tebal tisu dan jumlah putaran. Nah, kata kunci krusialnya sebenarnya di sini ya. Bahwa kalau di matematik itu kalian biasanya dengan memisalkan ya, kita nanti akan membawa ke dalam bahasa matematis. Nah, maka yang tidak diketahui tadi kita misalkan dalam suatu variabel ya. Jumlah tisu kita misalkan X dan jumlah putaran kita misalkan N. Nah, setelah itu kita akan membawa masalah real tadi ke dalam model matematika. Tadi diketahui, satu kali putaran akan menambah diameter gulungan sebesar 2X. Misalkan ada N kali putaran. Ingat, kalau kita satu gulungan ya tadi, ini tadi misalkan kartonnya ya. Nah, dengan menambahkan satu gulungan, ya, satu gulungan itu maka nanti diameternya akan bertambah 2X. Nah, tadi diingat ya, tebal tisunya tadi dimisahkan X. Berarti kalau satu kali putaran gini, nah maka diameternya akan bertambah 2X. Ketebalan, yaitu ketebalan tisunya. Tadi dikalikan 2. Oke, selanjutnya diameter total. Nah, tentu diameter totalnya sama dengan D ditambah 2X. 2X kali N ya. Nah, jadi D tadi 3 cm tadi ya, kartonnya tadi. Maka nanti kalau sudah diputar total gitu ya, yaitu ketebalan totalnya D ditambah 2X dikalikan N. Karena ada N putaran, 2X tadi karena satu putaran tadi akan menambah diameternya sebesar 2X. Nah, diketahui diameter totalnya tadi 8 cm gitu ya. Nah, berarti 8 cm sama dengan D ditambah 2NX atau D kita tadi diameter karton yaitu 3. 8 sama dengan 3 ditambah 2NX. 2NX sama dengan 5 atau N sama dengan 2,5 per X. Nah, kita sudah mendapatkan satu persamaan yaitu N sama dengan 2,5 per X. Oke, kalau di matematika kita punya dua buah variabel yang dicari, ya, maka kita harus memerlukan setidaknya ada dua buah persamaan. Ini baru persamaan yang pertama, maka kita harus mencari persamaan selanjutnya. Oke, persamaan selanjutnya kita peroleh dari panjang total tisu. Nah, panjang total tisu tadi, satu tisu panjangnya 10 cm, ada 250 ya. Ada 250 tisu, maka 10 dikali 250 yakni 2.500 cm.
Selanjutnya, panjang tisu adalah jumlah keliling dari setiap gulungan. Ya enggak? Jadi, keliling ya, panjang tisu tadi yang 2.500 tadi dapat dari mana sih? Ya, berarti sama aja jumlahan ya dari keliling dari setiap gulungan. Ya, tinggal gulungan pertama kelilingnya berapa, ditambah gulungan kedua kelilingnya berapa, gulungan ketiga tambah gulungan keempat tambah gulungan kelima sampai gulungan ke N. Itu kelilingnya kita jumlah semuanya. Nah, maka kita dapat 2.500 yaitu tadi total panjang tisu sama dengan jumlahan dari keliling ya, keliling dari setiap gulungan. Nah, gulungan yang pertama kelilingnya keliling rumusnya pi kali diameter ya, pi kali D. Nah, dalam hal ini pi kali diameter yang pertama tentu tadi sama dengan D plus 2X. Untuk gulungan kedua berarti pi dikalikan D ditambah 4X. Itu gulungan kedua. Gulungan ketiga pi dikalikan diameter yang ketiga D plus 6X. Dan seterusnya sampai nanti di gulungan terakhir yaitu gulungan ke N. Pi dikalikan D ditambah 2N NX. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk yang pertama ini. Selanjutnya, pi-nya bisa kita pindahkan keluar ya. Ini pi-nya kita pindahkan keluar. Lalu ini kita jumlahkan. Kalau kita perhatikan, ini adalah deret aritmatika. Dengan awalnya itu D plus 2X ya. Dan bedanya sama dengan 2X. Nah ya, kita dapat deret aritmatika. Nah, jumlahan N deret aritmatika sama aja N per 2 A plus U N. Ya, berarti ini kita dapat A, yaitu D plus N, D plus 2X ditambah UN. UN-nya tadi D plus 2NX dikali N per 2. Inilah dapat rumus tadi dari deret aritmatika. Oke, lalu kita hitung 2.500 dibagi pi itu sama dengan 975,77. Nah, yang ini kita jumlahkan ya. D tambah D itu jadi 2D. Ini ada 2X dan 2NX. Nah, jadi 2X-nya kita keluarkan. Jadi N plus 1 dibagi 2. Oke. Lalu ini 2-nya berarti bisa dibagi 2 semua ya. 2D dan 2X-nya. Maka kita dapatkan N dikali D ditambah N plus 1 kali X. Nah, tadi kita sudah ada hubungan antara N dan X. Yaitu N sama dengan 2,5 per X. Nah, N sama dengan 2,5 per X ya. Ini tadi. Nah ini ya. N sama dengan 2,5 per X. Nah maka bisa kita substitusikan. N sama dengan 2,5 per X. Ini kita ganti. D-nya tadi 3 ya. Terus ini 2,5 per X tambah 1 dikalikan X. Nah ini X-nya bisa kita kalikan ke sana. Lalu 2,5 ya. Ini dikalikan 3 ditambah 2,5 ditambahkan X. Ya. Selanjutnya. Nah ini karena X-nya dikali ya. Di X-nya dikali maka ini jadi 2,5. Ini X-nya dikali jadi X saja. Lalu ini ditambahkan 2,5 dengan 3 jadi 5,5. Lalu kita kumpulkan X-nya jadi 1. Jadi 795,77X min 2,5X sama dengan 13,75. Maka X-nya sama dengan 13,75 dibagi ini dikurang ya. 793,27. Maka dapatlah nilai X sama dengan 0,0173321. Dapatlah ketebalan dari kertas tisu tadi 0,017 cm. Ya, atau kalau kita ubah dalam mili sekitar 1,7 mili. Nah, X-nya dapat, maka N-nya juga dapat pakai rumus 2,5 per X. Maka kita dapat 144,23. Jadi ternyata ibu-ibu tadi yang berbelanja itu mendapatkan kertas tisu yaitu ketebalan 1,7 mili ya dengan banyaknya putaran adalah 144. Oke.
Bisa ya menyelesaikannya. Tadi kita bantu menyelesaikan permasalahan ibu-ibu ya yang akan berbelanja kertas tisu. Ya, kita bisa sudah mendapatkan ketebalan dan banyaknya putarannya. Kita lanjutkan materi penyusunan proses penyusunan model matematika. Nah, dalam proses penyusunan model matematika ini, kita beri contoh dulu ya. Contoh satu yaitu tentang keseimbangan pasar. Dalam bidang ekonomi dikenal hukum permintaan dan penawaran yang berbunyi jika harga naik maka permintaan itu adalah banyaknya barang yang diminta oleh pembeli akan turun. Sebaliknya, penawaran yaitu banyaknya barang yang dijual akan naik. Di suatu kota terpencil telah diamati bahwa untuk setiap jenis sandal tertentu, jika harganya ditentukan 3.000, maka penawarannya hanya sebesar 2 satuan. Sedangkan permintaannya menjadi 14 satuan per bulan. Tetapi jika harganya ditentukan 8.000, penawarannya akan menjadi 12, sedangkan permintaannya sebesar 9 satuan. Berapakah harga keseimbangan pasar? Nah, ini ya contohnya ya, sebelum kita masuk ke proses penyusunan model itu seperti apa, kita pahami dari contoh berikut ini. Tadi tentang hukum permintaan dan penawaran. Nah, kalau 3.000 itu yang ditawarkan cuma 2 tapi permintaannya jadi 14. Tetapi kalau 8.000 itu penawarannya 12 tapi permintaannya 9. Pertanyaannya berapakah harga keseimbangan pasarnya? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama kita misalkan dulu harga itu adalah P, penawaran itu QS, dan permintaan itu QD. Hukum penawaran dan permintaan di atas linier. Jadi kita asumsikan hukum permintaan dan penawaran itu linier, maka diperkirakan hukum penawaran akan menjadi rumus berikut. P sama dengan 0,5 QS plus 2 atau QS sama dengan 2P min 4. P sama dengan min QD ditambah 17 atau QD sama dengan 17 min P. Nah, gimana nih? Dapat dari mana nih dua persamaan ini ya? Nah, tadi tepatnya dari memisalkan bahwa hukum penawaran dan permintaannya tadi linier ya. Linier berarti nanti kalian bisa membentuk kepersamaan liniernya. Nah, tadi diketahui ada dua buah yang diketahui yaitu harga 3 ya, harganya 3. Tadi permintaannya itu 14, kita tuliskan di sini ya. Jadi sini price harganya sama dengan 3. Nah, maka nanti dia jadi permintaannya, KID-nya ternyata sama dengan 2 dan penawarannya yaitu QS yaitu sama dengan 14. Sedangkan kalau price-nya tadi 8 ya, KID-nya dia menjadi 12 dan penawarannya dan QS-nya sama dengan 7. Itu sih.
Kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yakni proses penyusunan model matematika. Sebelum kita bahas detail, bagaimana sih proses penyusunan model matematika itu? Kita pahami dulu contoh satu ini ya, supaya kalian nanti bisa mengeneralisasi untuk menentukan proses penyusunan model matematika. Contoh pertama yaitu tentang keseimbangan pasar. Dalam bidang ekonomi dikenal hukum permintaan dan penawaran yang berbunyi jika harganya naik, maka permintaan adalah banyaknya barang yang diminta oleh pembeli akan turun. Sebaliknya penawaran, yakni banyaknya barang yang dijual akan naik. Nah, misalkan di suatu kota terpencil, setelah diamati bahwa untuk suatu jenis sandal tertentu, jika harganya sebesar 3.000, maka penawarannya hanya sebesar 2 satuan. Sedangkan permintaannya menjadi 14 satuan per bulan. Tetapi jika harganya ditentukan 8.000, maka penawarannya akan terjadi adalah 12 satuan, sedangkan permintaannya yaitu hanya sebesar 9 satuan. Pertanyaannya, berapakah harga keseimbangan pasar? Ya, ini contoh ya tentang keseimbangan pasar. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Tentu kalau di matematik kita misalkan dulu ya, harganya itu P gitu ya. Terus penawarannya adalah QS dan permintaannya adalah QD. Ya, supply QS atau supply, permintaan atau demand-nya. Demand-nya itu QD. Nah, kita misalkan bahwa hukum penawaran dan hukum permintaan di atas itu linear. Maka dapat diperkirakan hukum penawaran akan menjadi P sama dengan 0,5 QS plus 2 atau QS sama dengan 2P min 4. Sedangkan P sama dengan min QD plus 17 atau QD sama dengan 17 min P. Nah, pertanyaannya dari mana dua persamaan ini gitu ya? Nah, coba kita pahami ya. Dari yang ditanyakan tadi bahwa price-nya ya, harganya jadi ada price, ada QD atau demand-nya, ada QS atau supply-nya. Tadi diketahui kalau harganya itu 3.000 ya, harganya 3.000, penawarannya atau supply-nya yaitu 2 dan permintaannya atau demand-nya 14. Tapi kalau harganya 8.000 itu penawarannya akan menjadi 12, penawarannya, supply-nya 12, permintaannya 9. Nah, tadi ada permisalan bahwa hukum kekekalan, hukum permintaan dan penawaran ini dia linier ya. Berarti kita dapat membentuk persamaan linier. Nah, masih ingat gimana tadi membentuk persamaan linier yang diketahui dua buah titik? Nah, kalau lupa saya tuliskan kembali. Nah, rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gitu kan ya? Nah, dalam hal ini Y itu variabelnya kalau di sini adalah P ya. P untuk X-nya itu kita bisa QD dan nanti ada QS. Nah, kita lihat dulu yang demand-nya ya, yang QD dulu. Maka P min Y1 ya, dalam hal ini P min 3 per Y2 min Y1 berarti 8 min 3 sama dengan nah X dalam hal ini QD min X1-nya 14 per 9 dikurangi 14. Maka ini bisa kita selesaikan P min 3 per 5 sama dengan QD min 14 per negatif 5. Nah, ini bisa kita coret ya.
Nah, ini dibagi dengan minus, berarti P-3 sama dengan minus QD plus 14. Nah, ini tadi kita bikin jadi QD sama dengan ya. Right, pindah ke kiri. QD sama dengan 3 pindah ke kanan ya. Berarti jadi 17 minus P. Nah, jadi QD untuk demand-nya itu 17 min P. Sekarang kita bentuk untuk yang supply-nya. Nah, tadi berarti P min 3 sama per 8 min 3 ya sama dengan, nah kalau ini QS ya. QS min 2 per 12 kurangi 2. Maka kita dapat P min 3 per 5 sama dengan QS min 2 per 10. Nah, ini bisa kita coret. 2 ya, dikali silang. 2P minus 6 sama dengan QS min 2. Maka kita dapat QS sama dengan 2P minus 4. Gitu ya. Dapatlah rumus untuk penawaran dan permintaannya. Nah, selanjutnya hukum keseimbangan pasar terjadi jika penawaran sama dengan permintaan. Artinya QS sama dengan QD. Ya, itu hukum keseimbangan pasar, yaitu terjadi jika permintaan sama dengan penawaran. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini QS sama dengan QD. QS tadi apa? 2P minus 4. QD tadi 17 minus P. Oke, kalau kita kumpulkan jadi 3P sama dengan 21 ya. Berarti P-nya sama dengan 7. Nah, artinya P-nya QS sama dengan QD terjadi saat P-nya sama dengan 7. Atau harga keseimbangan pasar itu terjadi dengan harga atau price-nya sama dengan 7.000. Nah, itu ya. Ini salah satu contoh ya bagaimana kita menyelesaikan masalah sehari-hari, dalam hal ini masalah permintaan dan penawaran untuk menentukan harga keseimbangan pasar. Nah, dari contoh ini coba kita rumuskan bagaimana sih proses memodelkan matematika itu. Nah, kita bahas. Yang pertama yaitu mendeskripsikan masalah nyata yang akan dimodelkan. Ya, jadi apa sih yang akan kita modelkan itu? Oh, yang kita modelkan tadi adalah harga keseimbangan pasar, permintaan dan penawaran. Faktor-faktor apa saja atau variabel aja yang penting? Nah, kira-kira apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi atau variabel-variabel yang mempengaruhi eh, jumlah permintaan dan penawarannya tadi? Ya, mungkin banyak gitu ya. Ada harga, ada selera dari konsumen, mungkin ada momen-momen tertentu gitu ya. Jadi supply dan demand tadi ada banyak faktor ya, tidak hanya harga, bisa juga selera atau tren atau ini lagi musim apa gitu ya. Nah, yang ketiga, menyederhanakan masalah nyata dengan membuat asumsi-asumsi yang logis atau dengan menambahkan dalil-dalil dalam ilmu terkait, misalnya dalam ilmu fisika, biologi, rekayasa, dan lain sebagainya. Masalah nyata yang sudah disederhanakan disebut simplified real model. Nah, kayak tadi ya. Harusnya sih kalau menentukan berapakah yang harus kita produksi ya, supply atau demand-nya tadi, harusnya sih ngelihat bagaimana selera pasarnya, bagaimana sekarang lagi musim apa gitu ya, atau sekarang itu lagi tren apa ya, atau sekarang penghasilan dari orang-orang itu lagi naik atau turun, sebenarnya banyak gitu ya. Nah, tapi kalau variabelnya tadi banyak
ya variabelnya itu banyak, ya kita nanti model kita jadi kompleks. Kalau kompleks menyelesaikannya jadi susah, nah malah tidak selesai gitu ya. Maka kita ambil aja gitu ya, asumsi-asumsi atau dalil-dalil supaya nanti variabel-variabelnya itu kita pilih yang penting saja. Ya, misalkan tadi kalau dalam masalah sendal tadi ya, kita asumsikan tidak ada selera gitu ya, atau tidak ada kaitannya dengan musim gitu ya. Misalkan kalau sendal itu mungkin kalau musim penghujan ya dia lebih laris ya daripada musim kemarau gitu ya. Jadi kita asumsikan bahwa eh, permintaan dan penawarannya tadi hanya bergantung terhadap harga, tidak bergantung ke yang lainnya. Nah, lalu setelah itu kita terjemahkan simplified real model tadi ke dalam bahasa ilmu matematika. Langkah ini terkadang perlu disisipi dengan langkah-langkah penyederhanaan model matematikanya. Nah, ya udah sekarang dari variabel yang banyak tadi kita pilih yang paling penting yaitu adalah harga. Ya, terkait keseimbangan pasar tadi jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran tadi kita asumsikan yang pengaruh hanyalah harga. Nah, maka yang dari harga tadi terus kita asumsikan lagi harganya tadi GD dan GS-nya tadi adalah fungsi linear. Nah, setelah itu kita bawa ke dalam bahasa matematika dalam hal ini adalah persamaan linear. Nah, kalau sudah dalam bentuk persamaan linear, lalu kita selesaikan. Ya, setelah diterjemahkan, model akan diperoleh, maka akan diperoleh model matematikanya. Misalnya dalam bentuk persamaan linear, persamaan tak linear, persamaan diferensial, pertidaksamaan, bentuk optimisasi, bentuk matrik, bentuk statistika, dan lain sebagainya. Nah, dalam bentuk model matematika, maka dia dalam bentuk-bentuk yang ada dalam matematika. Ya, bisa sistem persamaan linear, tak linear, persamaan diferensial, bentuk statistik, bentuk optimasi, atau lain sebagainya. Nah, setelah itu sudah dapat modelnya, kita selesaikan. Untuk menyelesaikan model matematika, diperlukan pengetahuan tentang bidang-bidang matematika terkait, seperti aljabar, analisis matematika, statistika, pemrograman komputer, dan lain sebagainya. Jika penyelesaian eksplisit dapat diperoleh, maka model matematika mudah diinterpretasikan. Bila penyelesaian eksplisitnya belum dijamin eksistensi dan metodenya, maka dapat diselesaikan dengan cara simulasi dan penyelesaian numerik. Nah, itu ya. Sudah dapat model matematika, tinggal kita selesaikan. Maka menyelesaikannya kita juga menggunakan alat-alat yang ada dalam matematika. Ya, misalkan dengan aljabar, dengan analisis, dengan ilmu-ilmu yang ada di statistik, atau mungkin dengan pemrograman komputer, gitu ya. Itu kita selesaikan model yang sudah kita peroleh tadi. Ya, tadi kalau sistem persamaan linear ya, berarti aljabar ya, dipisahkan dengan substitusi ya, tadi dengan substitusi atau bisa dengan eliminasi. Nah, itu alat-alat yang ada di matematika. Nah, kalau sudah itu kalau masalahnya sederhana ya. Nah, tadi masalahnya sederhana dengan program linear ya sistem persamaan linear, eliminasi, substitusi aja selesai. Nah, tapi bagaimana kalau dia itu kompleks modelnya gitu ya? Misalkan dalam suatu PD non-linear. Nah, misalkan bentuknya PD non-linear yang tentu itu susah gitu ya dicari solusinya. Nah, maka solusinya kalau kita tidak bisa menyelesaikan secara eksplisit, secara eksak, kita dapat menyelesaikannya dengan metode numerik atau kita bisa juga dengan mensimulasikannya dengan program komputer. Ya, susah nih sistem PD-nya nonlinear, kita selesaikan dengan numerik. Ya, terus nanti kita simulasikan dengan program komputer. Nah, itu maka kita akan mendapatkan solusinya.
Oke. Selanjutnya, menginterpretasikan penyelesaian model, misalnya interpretasi grafik, interpretasi fisik, dan lainnya. Wah, tadi sudah dapat tuh. Harga keseimbangan pasarnya sama dengan 7.000. Ya, kita kembalikan lagi. Benar nggak nih? Kalau kita produksi dengan harga 7.000 ya, permintaannya sekian, terus nanti penawarnya sekian. Apakah jauh berbeda enggak gitu ya? Nah, jadi kita interpretasikan lagi ke masalah realnya. Nah, ini yang kedelapan, mengecek kecocokan model dengan masalah nyata yang dideskripsikan sebelumnya. Ya, tadi ya kita cek dengan masalahnya, realnya sesuai atau tidak. Nah, jika model sudah dianggap cocok, maka biasanya model matematika dianggap baik dan layak digunakan. Jika model belum cocok, maka perlu dilakukan modifikasi model. Nah, di sini ya, jadi mungkin perlu saya beri catatan juga ya. Jadi tidak ada model matematika yang benar dan yang salah. Nah, jadi nggak ada yang benar atau yang salah. Ya, adanya tadi cocok atau tidak cocok. Ya, adanya ini sudah bisa menyelesaikan masalah realnya tadi atau belum. Gitu ya. Biasanya cocok atau tidak cocok. Baik, kalau sudah cocok berarti baik dan layak kita gunakan. Nah, bagaimana kalau belum cocok modelnya tadi? Oh, ternyata masih jauh loh dari kenyataan. Ternyata kalau kita pakai 7.000 ya, harganya masih sangat sedikit yang beli gitu ya. Nggak sesuai dengan harga QD sama dengan QS-nya tadi. Nah, gimana kalau seperti itu? Maka perlu melakukan modifikasi model. Nah, modifikasi model itu seperti apa? Ya, mungkin kalau tadi kita asumsikan bahwa model kita tadi linier, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa pakai yang lainnya. Misalkan kita menggunakan model eksponensial. Atau misalkan tadi kita eh, asumsikan hanya bergantung waktu, gitu ya. Hanya bergantung terhadap harga. Ya, mungkin kita bisa menambahkan variabel lainnya gitu ya. Misalkan tadi musim ya. Oh, ditambahkan variabel musim. Ini masuk musim hujan atau musim kemarau. Nah, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi secara umum proses penyusunan model ya tadi kita bawa masalah real kita ke dalam bahasa matematika. Nah, tapi jangan lupa ya tadi harus dipilih dulu variabel-variabel yang penting. Jadi jangan semuanya dipakai. Kalau semua dipakai modal kita nanti akan kompleks. Jangan-jangan nanti malah tidak bisa diselesaikan. Gitu ya. Jadi pilih variabel-variabel yang penting. Nah, kalau sudah kita selesaikan secara matematis, tentu menggunakan alat-alat yang ada di matematis ya. Kalau sudah diselesaikan, dikembalikan lagi ke masalah nyatanya, sesuai atau tidak. Kalau tidak, kita bisa menggunakan modifikasi model. Gitu ya. Oke, selesai materi kita yang pertama, yaitu tadi tentang pengertian model matematika, lalu ada proses penyusunan model matematika. Nanti kita lanjutkan lagi untuk model matematika yang lainnya ya. Tadi ada model pertumbuhan populasi, epidemi penyakit, ada model penjabatan perawat, dan lain sebagainya. Oke, semoga materi kita pertama ini bisa menjadi modal kalian ya nanti untuk membahas model-model matematika yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.